Hidupku sebelum badai itu datang bisa dibilang nyaris sempurna. Aku adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga terpandang, terbiasa hidup dengan tanggung jawab besar, dan sejak muda aku diajarkan untuk selalu berdiri tegak menghadapi segala keadaan. Setelah menikah dengan suamiku, lelaki yang kupikir akan menjadi pelabuhan terakhirku, aku semakin yakin bahwa kebahagiaan memang nyata adanya. Rumah tangga kami tampak harmonis, penuh kehangatan, meski ada kekurangan sana-sini, tapi bukankah itu lumrah dalam pernikahan? Aku mencintai suamiku sepenuh hati. Sejak awal pernikahan, aku tidak pernah memperhitungkan siapa yang lebih berkorban, siapa yang lebih memberi. Bagiku, yang terpenting adalah kebersamaan, saling melengkapi, dan mendukung. Suamiku seorang pekerja keras, tekun, dan ambisius. Aku bangga padanya, karena ia tidak hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga kecil kami. Aku selalu mendukung setiap langkahnya, bahkan ketika ia harus bekerja lembur, bepergian keluar kota, atau menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Bagiku, tugas seorang istri bukan hanya menunggu di rumah dengan meja makan terisi dan senyuman manis saat suami pulang. Tugas istri lebih dari itu, menjadi sahabat, tempat pulang, sekaligus pilar utama ketika suami merasa rapuh. Maka aku berusaha menjalani semua peran itu dengan hati terbuka. Setiap pagi, aku terbiasa menyiapkan sarapan untuk suamiku. Meski kami memiliki asisten rumah tangga yang bisa mengurus semuanya, aku tidak pernah mau menyerahkan sepenuhnya urusan dapur kepada orang lain. Ada rasa puas tersendiri ketika melihatnya menyantap masakanku dengan lahap, lalu berkata singkat, "Enak, sayang." Bagi orang lain mungkin itu hanya pujian sederhana, tapi bagiku itu adalah penghargaan atas rasa cintaku yang kusajikan lewat makanan. Aku juga tidak pernah mempermasalahkan ketika ia mulai sering membawa asisten pribadinya ke rumah. Perempuan itu masih muda, polos kelihatannya, dan sangat cekatan membantu suamiku mengurus pekerjaan kantor. Aku ingat betul saat pertama kali suamiku mengenalkannya padaku, ia berkata, "Sayang, ini asisten pribadiku. Dia banyak membantu, jadi mungkin nanti kalau aku pulang malam atau kita harus ada acara, dia akan ikut." Aku tersenyum ramah, menjabat tangannya, dan berkata, "Selamat datang. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri kalau sedang ada keperluan bersama suamiku." Sejak saat itu, perempuan itu sering keluar masuk rumahku, menyiapkan dokumen, laptop, atau sekadar mendampingi suamiku bekerja di ruang kerjanya. Jujur, aku tidak pernah merasa keberatan. Bukankah itu artinya suamiku semakin profesional? Bukankah itu juga menunjukkan betapa seriusnya ia membangun karir? Aku selalu berpikir positif, selalu berusaha menyingkirkan rasa curiga karena aku percaya pondasi rumah tangga yang kokoh dibangun dari kepercayaan. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Suamiku bekerja, aku mengurus rumah dan juga perusahaan yang memang menjadi warisan keluargaku. Ya, sebenarnya aku adalah pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja. Tetapi aku tidak pernah menjadikan itu sebagai senjata untuk meninggikan diri. Justru aku merasa bangga karena suamiku mau ikut membangun dan bekerja keras di dalamnya. Aku selalu mendukungnya, bahkan beberapa kali memberi ide untuk perkembangan usaha. Kami sering berbincang di malam hari, membicarakan strategi bisnis, rencana ke depan, atau sekadar curhat tentang hal-hal kecil yang ia alami di kantor. Dan aku selalu hadir sebagai pendengar yang baik. Kadangkala, aku merasa lelah, tapi aku selalu menenangkan diriku dengan berkata, inilah rumah tangga. Ada saatnya kita harus memberi lebih banyak daripada menerima. Ada saatnya kita harus menutup mata terhadap hal-hal kecil demi menjaga kedamaian yang lebih besar. Aku yakin, suamiku pun menyadari betapa aku mencintainya dengan cara yang tulus. Ia sering berkata bahwa aku adalah sosok istri yang sempurna. Bahkan asistennya, perempuan itu, beberapa kali memuji, "Mbak, Mas itu beruntung banget punya istri kayak Mbak. Enggak semua suami dapat pasangan yang bisa begitu mendukung." Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dalam hatiku, aku bersyukur. Setidaknya, orang-orang di sekitar suamiku tahu betapa besar peran yang kujalani. Ada kalanya aku ingin menanyakan sesuatu yang lebih dalam pada suamiku. Mengapa ia sering pulang lebih malam dari biasanya? Mengapa kadang teleponnya tak bisa dihubungi beberapa jam? Tapi setiap kali niat itu muncul, aku menahannya.
Aku berkata pada diriku sendiri, jangan terlalu curiga, jangan berlebihan. Itu hanya akan merusak kepercayaan. Lagi pula, bukankah suamiku selalu tampak jujur? Bukankah ia selalu bercerita tentang pekerjaannya, tentang rapat-rapat yang melelahkan, tentang klien-klien yang sulit? Aku percaya padanya. Percaya sepenuh hati. Hidup kami terasa tenang, meski sesekali ada perdebatan kecil yang wajar. Suamiku tetap suami yang hangat, meski terkadang sibuk. Ia sering membawakan buah tangan sepulang dinas atau sekadar mengajakku makan malam berdua di restoran favorit kami. Aku merasa cukup, lebih dari cukup, sebenarnya. Perempuan itu, si asisten, pun tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia sopan, tahu batas, dan pandai mengambil hati. Bahkan beberapa kali ia membantuku di rumah jika aku sedang repot. Bagaimana mungkin aku bisa mencurigainya? Bagaimana mungkin aku berpikir buruk tentangnya? Aku selalu menganggapnya bagian dari lingkaran kecil kami, seseorang yang membantu, bukan ancaman. Aku terlalu baik, mungkin. Terlalu percaya. Tapi siapa yang bisa menyalahkanku? Aku hanya menjalani peranku sebagai istri sebaik mungkin, dengan harapan bahwa semua kebaikan yang kutabur akan kembali padaku dalam bentuk kesetiaan dan cinta yang tulus. Setiap kali suamiku berangkat kerja dengan asistennya, aku selalu menyiapkan bekal kecil, sekadar camilan atau makanan kesukaan suamiku. Aku memberikannya dengan senyum, berkata, "Jangan lupa makan, ya. Jangan terlalu capek." Dan ia hanya menjawab dengan senyum hangat, mengecup keningku, lalu berangkat. Aku berdiri di teras, melambaikan tangan setiap kali mobilnya menjauh. Hatiku dipenuhi rasa bangga karena bisa mendukungnya tanpa pamrih. Bagiku, itulah cinta yang sesungguhnya, mencintai tanpa menuntut lebih. Hari-hari itu berjalan tenang, seperti air yang mengalir. Tidak ada tanda-tanda badai yang akan datang. Tidak ada firasat buruk yang menyelinap di hatiku. Aku benar-benar percaya bahwa rumah tangga kami tak tergoyahkan. Aku yakin bahwa suamiku adalah pasangan hidupku yang akan selalu setia. Aku yakin bahwa semua pengorbananku tidak akan sia-sia. Aku tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Aku tidak tahu bahwa orang-orang yang kusambut dengan kebaikan, justru sedang menyiapkan belati untuk menikamku dari belakang. Namun saat itu, yang kutahu hanyalah satu, aku bahagia. Bahagia karena aku percaya. Bahagia karena aku merasa hidupku sempurna. Dan itulah awal dari semuanya. Hari itu seperti pagi-pagi biasanya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, menembus tirai tipis kamar kami. Aku sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana untuk suamiku. Nasi goreng udang kesukaannya, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang di atasnya. Aroma masakan memenuhi dapur, hangat, menenangkan. Aku selalu percaya, makanan adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata. Suamiku turun dari kamar dengan wajah sedikit lelah. Aku tersenyum menyambutnya, "Kamu kurang tidur, ya? Semalam kerja lagi sampai larut." Ia mengangguk pelan, lalu duduk di kursi makan. "Iya, sayang. Ada persiapan untuk perjalanan dinas minggu depan. Banyak yang harus diurus." Aku hanya tersenyum, meletakkan piring berisi nasi goreng di depannya. "Makan dulu. Jangan sampai berangkat kerja dengan perut kosong. Nanti malah sakit." Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kamu selalu tahu caranya bikin aku merasa tenang." Pagi itu terasa sama seperti biasanya, tetapi sebenarnya disitulah awal pergeseran besar dimulai. Beberapa hari setelah sarapan itu, suamiku memberitahuku bahwa ia harus pergi dinas ke luar kota selama 1 minggu. Kota yang ia sebutkan bukanlah kota asing, itu kota besar yang juga dikenal sebagai kota kelahiran asistennya. "Aku harus ke sana seminggu, sayang," ucapnya sambil memeriksa beberapa berkas. "Ada pertemuan dengan klien besar, sekaligus presentasi proyek baru. Kalau ini berhasil, perusahaan bisa dapat kontrak jangka panjang." Aku menatapnya dengan bangga. Aku tahu betul betapa ia bekerja keras demi pekerjaannya. "Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Aku yakin kamu bisa." Ia mengangguk, lalu menambahkan dengan nada hati-hati, "Aku akan ditemani oleh asistennya, kamu tahu kan, dia memang selalu mendampingi aku urus dokumen dan jadwal."
Jadi jangan khawatir, aku nggak sendirian di sana. Aku tersenyum, tanpa ada sedikit pun rasa curiga. Tentu saja. Dia memang cekatan. Lagi pula, aku percaya kamu. Dan memang benar, aku mempercayainya sepenuh hati. Bagiku, itu hanyalah perjalanan dinas biasa, sesuatu yang rutin dalam pekerjaannya. Hari keberangkatannya tiba. Aku membantu menyiapkan koper suamiku. Aku melipat kemeja-kemejanya dengan rapi, memastikan dasi-dasinya sesuai dengan warna jas yang ia bawa. Aku bahkan menyelipkan catatan kecil di salah satu kantong bajunya, bertuliskan, "Semoga perjalananmu lancar. Jangan lupa makan dan istirahat. Aku menunggu kepulanganmu dengan doa dan cinta." Aku merasa seperti istri yang berperan sempurna. Tidak ada niat buruk, tidak ada prasangka. Semua kulakukan dengan hati yang lapang. Perempuan itu, asistennya, datang ke rumah pagi-pagi sekali untuk memastikan segala dokumen dan perlengkapan kerja sudah siap. Ia menyapaku sopan, membantu mengangkat koper ke mobil. Aku bahkan sempat membawakan bekal kecil untuk mereka di jalan, kue kering yang kubuat semalam, agar mereka bisa menikmatinya selama perjalanan. "Terima kasih, Mbak," ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan anggukan, "Jaga Mas, ya." Dia kadang suka lupa makan kalau terlalu sibuk. Perempuan itu tersenyum lagi. "Tentu, Mbak." Aku tidak tahu bahwa di balik senyuman itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Hari pertama tanpa suamiku terasa sunyi. Rumah besar kami mendadak sepi. Biasanya ada suaranya, tawa kecilnya, atau sekadar bunyi pintu ruang kerja yang terbuka tutup. Kini, hanya suara detik jam dinding yang terdengar lebih nyaring. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan di perusahaan. Aku menghadiri rapat, memeriksa laporan keuangan, berdiskusi dengan tim. Tapi ada ruang kosong di hatiku. Aku merindukannya meski baru 1 hari. Setiap malam, aku menunggunya menelpon. Dan benar, ia selalu menelpon. Suaranya terdengar lelah, tapi ia tetap berusaha terdengar ceria. "Hari ini lumayan berat, sayang," katanya suatu malam. Tapi asistennya sangat membantu. Dia mengatur jadwal dengan baik. Aku tersenyum melalui telepon, meski ia tidak bisa melihat. "Syukurlah. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Ingat, kesehatan lebih penting." "Tenang saja," jawabnya. "Aku selalu ingat pesanmu." Aku menggenggam ponselku erat-erat, merasa hangat mendengar suaranya. Aku percaya ia baik-baik saja. Aku percaya ia setia. Hari demi hari berlalu seperti itu. Ia menelpon, menceritakan sedikit tentang aktivitasnya. Aku mendengarkan dengan sabar, meski kadang percakapannya singkat karena ia mengaku kelelahan. Aku terlalu percaya. Itu kuncinya. Aku tidak pernah curiga meski ada hal-hal kecil yang seharusnya menjadi tanda. Misalnya, telepon yang mendadak putus, alasan rapat mendadak yang membuatnya sulit dihubungi beberapa jam, atau pesan singkat yang hanya berisi kata-kata pendek tanpa penjelasan. Aku selalu menenangkan diriku dengan pikiran positif. Dia sedang sibuk, wajar kalau nggak sempat bicara panjang lebar. Aku bahkan pernah bercanda dalam salah satu panggilan, "Jangan sampai jatuh cinta sama kota sana, ya. Nanti malah nggak mau pulang." Ia hanya tertawa kecil, "Aku selalu pulang ke kamu, sayang. Rumahku ada di kamu." Kata-kata itu begitu manis, begitu menenangkan, sehingga aku menyingkirkan semua rasa curiga. Aku benar-benar tidak tahu bahwa ia sedang memutar balik kenyataan. Seminggu terasa begitu lama. Aku menghitung hari, menandai kalender di kamarku. Aku menyiapkan rencana kecil untuk menyambut kepulangannya, makanan favorit, suasana hangat, bahkan hadiah kecil berupa jam tangan baru yang kupilih khusus untuknya. Aku ingin ia merasa bahwa aku menunggunya dengan penuh cinta. Namun, di balik itu semua, ternyata ia sedang menyiapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Di kota tempat ia dinas, yang kebetulan juga kota asal asistennya, mereka telah melakukan sesuatu di luar dugaanku. Sesuatu yang kelak akan meruntuhkan seluruh kebahagiaan yang selama ini kujaga. Ada saat-saat ketika hati kecilku seolah berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Entah dari caranya berbicara yang terdengar berbeda, entah dari caranya menyebut nama asistennya dengan nada yang terlalu akrab.
Tapi aku selalu menolak bisikan itu. Aku terlalu lelah untuk curiga, kataku pada diriku sendiri. Lagi pula, aku tahu siapa dia. Aku tahu dia nggak akan mungkin mengkhianatiku. Aku memilih percaya. Aku memilih menutup mata. Aku memilih melihat dunia dengan kebaikan, berharap bahwa dengan begitu, hidupku akan terus baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa justru itulah kesalahanku yang paling fatal. Hari terakhir dinasnya akhirnya tiba. Ia menelpon, suaranya terdengar lega. Besok aku pulang, sayang. Tunggu aku, ya. Hatiku bergetar bahagia. Aku segera menyiapkan rumah, merapikan segala sesuatu agar ia merasa nyaman ketika kembali. Aku menyiapkan makan malam spesial, bunga segar di meja, bahkan gaun sederhana yang kupilih agar terlihat cantik di matanya. Aku menghitung jam demi jam dengan rasa rindu yang membuncah. Yang tidak aku tahu, kepulangannya bukan membawa kebahagiaan, melainkan membawa pengakuan pahit yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada semacam semangat yang mengalir dalam diriku. Suamiku pulang setelah seminggu pergi, dan aku sudah membayangkan senyumnya, pelukannya, serta cerita-ceritanya tentang perjalanan dinasnya. Aku menyiapkan rumah dengan penuh cinta. Ruang tamu kubersihkan sendiri meski sebenarnya sudah ada petugas kebersihan. Aku ingin segala sesuatu terlihat sempurna untuk menyambutnya. Vas bunga kuisi dengan mawar putih segar, meja makan kuatur rapi dengan taplak baru. Di dapur, aku menyiapkan makanan favoritnya, sop buntut dengan sambal terasi, nasi hangat, dan es jeruk segar. Di kamarku, aku meletakkan hadiah kecil yang kubeli untuknya, sebuah jam tangan elegan dengan ukiran inisial namanya di bagian belakang. Aku membayangkan betapa bahagianya ia nanti saat melihatnya. Hari itu, aku ingin ia merasa benar-benar dirindukan. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan rumah menjelang sore. Jantungku berdebar kencang. Aku berlari kecil keluar rumah, seperti seorang istri yang sudah tak sabar menunggu kepulangan suaminya. Di balik pintu mobil, aku melihatnya turun. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, tapi tetap ada senyum kecil di bibirnya. Namun, bukan hanya dia yang keluar. Perempuan itu, asisten pribadinya, turut melangkah keluar dari mobil, membawa koper kecil, dan berdiri agak dekat di sampingnya. Aku tidak merasa aneh. Bagiku, itu biasa saja. Aku bahkan tersenyum ramah kepada perempuan itu. Akhirnya kalian pulang. Semoga perjalanan lancar. Suamiku mengangguk. Lancar, sayang. Tapi aku perlu bicara. Ada hal penting. Nada suaranya berbeda. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Ada ketegangan yang sulit kujelaskan. Namun, aku berusaha menepis perasaan aneh itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Kami duduk di ruang tamu. Aku sudah menyiapkan teh hangat, tapi suamiku tidak menyentuhnya. Ia hanya menggenggam kedua tangannya di atas meja, wajahnya serius, matanya tidak berani menatapku langsung. Perempuan itu duduk di sampingnya, diam, tapi wajahnya penuh ekspresi tegang. Ada apa? Tanyaku pelan. Kamu terlihat berbeda. Apakah perjalanan dinasmu ada masalah? Suamiku menghela napas panjang. Sebenarnya, ada sesuatu yang harus aku jujur sama kamu. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku nggak bisa sembunyikan lagi. Dadaku tiba-tiba terasa sesat. Ada firasat buruk yang merayap, tapi aku berusaha tetap tenang. Katakan saja. Apa sebenarnya? Ia menunduk, lalu dengan suara berat berkata, aku dan dia, selama di perjalanan kemarin, kami menikah siri. Di kota tempat asalnya. Aku terdiam. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar. Kata-katanya bergema di kepalaku, memecahkan semua ketenangan yang selama ini kujaga. Menikah, siri, suaraku tercekat, hampir tidak keluar. Ia mengangguk pelan. Ya. Aku menatap perempuan itu. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku, tapi jelas sekali ada semacam rasa bangga yang berusaha ia sembunyikan. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Aku yang selama ini begitu setia, begitu mendukung, begitu mempercayai, ternyata dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mencoba menenangkan diriku, meski suaraku pecah. Kamu
Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Kamu sadar apa artinya ini? Suamiku hanya menunduk. Perempuan itu akhirnya angkat bicara dengan suara lembut tapi menusuk hatiku. Mbak, kami tahu ini berat untuk Mbak. Tapi kami sudah terlanjur menikah. Kami mohon, Mbak bisa merestui. Kami ingin melanjutkan dengan pernikahan sah. Kami berencana mengadakan pesta, dan kami harap Mbak bisa mendukung. Aku ternganga. Rasanya ingin tertawa sekaligus menangis. Mereka benar-benar duduk di hadapanku, mengucapkan hal-hal yang begitu kejam, tapi seolah itu sesuatu yang wajar. Selama ini aku menyambut mereka dengan kebaikan. Aku menerima perempuan itu keluar masuk rumahku, bahkan menganggapnya bagian dari lingkaran kecil keluarga kami. Aku mempercayai suamiku, tanpa pernah sekalipun curiga. Dan balasannya? Mereka justru berkhianat di balik punggungku, lalu datang dengan wajah penuh permintaan agar aku mendukung kebohongan besar mereka. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Jadi, semua yang kulakukan selama ini, semua kepercayaanku, hanya untuk kalian injak-injak seperti ini, tanyaku lirih, air mataku mulai jatuh. Suamiku menatapku sejenak, lalu menunduk lagi. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan yang terlihat. Aku menatap mereka berdua dengan pandangan yang sulit kuartikan. Antara marah, kecewa, sakit hati, dan jijik. Jadi, setelah kalian menikah siri diam-diam, sekarang kalian minta aku mendukung kalian? Bahkan menghadiri pesta pernikahan kalian nanti. Perempuan itu mencoba bicara lagi, suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Mbak, saya tahu ini sulit, tapi kami sungguh saling mencintai. Kami harap Mbak bisa mengerti. Kami tidak bermaksud menyakiti, tapi ini jalan hidup kami. Aku tertawa getir. Suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. Tidak bermaksud menyakiti. Kalian sudah menikamku dari belakang, lalu datang dengan permintaan restu? Kalian pikir aku perempuan macam apa? Suamiku hanya diam, seolah semua kata-kata itu memang pantas kudapatkan. Aku teringat semua kebaikan yang pernah kuberikan. Bagaimana aku selalu menyambut perempuan itu dengan ramah. Bagaimana aku mendukung suamiku tanpa pernah mengeluh. Bagaimana aku rela memberikan segalanya demi kebahagiaan keluarga ini. Dan kini, mereka berdua duduk di hadapanku, menganggap aku akan menerima semua ini dengan lapang dada. Aku menatap mereka tajam, suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. Kalian pikir aku akan sebaik itu? Kalian pikir aku akan tersenyum, merestui, lalu duduk di pesta pernikahan kalian? Tidak. 1000 kali tidak. Perempuan itu terlihat terkejut, seolah ia benar-benar berharap aku akan bersikap malaikat. Tapi kebaikanku sudah berakhir di sini. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasakan betapa rapuhnya sebuah rumah tangga ketika dikhianati. Semua yang kukira kokoh, runtuh dalam sekejap. Aku menatap suamiku dengan air mata yang tak terbendung. Aku mencintaimu. Aku mempercayaimu. Tapi kamu memilih menghancurkan semua itu. Kamu memilih dia, dan menginjak harga diriku. Ia tidak menjawab. Hanya diam. Diam yang membunuh. Aku merasa sendirian di dalam rumahku sendiri. Hari itu adalah titik balik. Kepulangan yang kutunggu-tunggu berubah menjadi kepulangan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku yang tadinya ingin menyambutnya dengan senyum, makanan hangat, dan hadiah kecil, justru disambut dengan pengkhianatan. Aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah pengakuan itu. Dan aku berjanji, di dalam hatiku yang hancur, bahwa kebaikan yang selama ini kutabur akan berhenti saat itu juga. Tidak ada lagi senyum ramah untuk orang yang menikamku. Tidak ada lagi tangan terbuka untuk mereka yang mengkhianatiku. Hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya memberi tanpa batas. Hari itu, aku mulai menyiapkan diriku untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Seorang perempuan yang akan melawan, membela dirinya sendiri, dan menghancurkan siapa saja yang berani menghancurkan hidupnya. Suasana ruang tamu sore itu terasa seperti medan perang tanpa senjata. Hening, tapi penuh ledakan yang siap meledak kapan saja. Aku duduk mematung di sofa, mataku masih sembab, tanganku bergetar hebat, sementara di hadapanku suamiku dan perempuan itu duduk dengan wajah tegang. Aku masih belum percaya.
Aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa sebentar lagi aku akan terbangun, menemukan diriku kembali di kamar tidur, dengan suamiku tertidur di sisiku seperti biasa. Tapi tidak. Ini nyata. Aku mengusap air mataku dengan kasar, lalu menatap suamiku lurus-lurus. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di kota itu? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Aku berhak tahu segalanya. Suamiku menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata penuh rasa bersalah, atau entah, mungkin hanya pura-pura. Kami memang sudah menikah siri di sana. Itu keputusan mendadak. Awalnya aku tidak berniat, tapi keadaan membuat aku tidak bisa menolak. Aku hampir tertawa mendengarnya. Keadaan membuat tidak bisa menolak? Itu alasan macam apa? Aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang mulai meluap. Keadaan? Jadi kamu menikah dengan perempuan lain hanya karena keadaan? Apa kamu sadar ucapanmu barusan? Kamu pikir aku ini siapa? Boneka yang bisa kamu permainkan sesuka hati. Perempuan itu akhirnya ikut bicara, suaranya bergetar tapi terdengar berani. Mbak, saya mohon, jangan salahkan Mas sepenuhnya. Semua ini juga keputusan saya. Saya mencintai Mas. Kami saling mencintai. Dadaku langsung terasa sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sebilah pisau. Saling mencintai. Dua kata yang mampu merobek hatiku hingga hancur berkeping-keping. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Kamu sadar siapa dirimu? Kamu hanya asisten pribadi. Aku menyambutmu dengan baik, aku percaya padamu, aku izinkan kamu keluar masuk rumahku, aku bahkan menganggapmu seperti keluarga. Dan sekarang, balasanmu adalah merebut suamiku? Lalu kamu dengan enteng berkata saling mencintai. Ia menunduk, tapi tidak terlihat menyesal. Justru dari tatapan matanya, ada semacam rasa bangga tersembunyi, bangga karena berhasil merebut apa yang bukan miliknya. Aku menatap suamiku lagi. Sejak kapan ini semua dimulai? Jangan berani bohong. Aku ingin tahu sejujurnya. Suamiku menghela napas panjang, lalu menunduk. Sudah beberapa bulan. Awalnya aku memang hanya menganggapnya asisten. Tapi, aku terlalu sering bersama dia. Aku merasa nyaman. Dari situ, perasaan itu tumbuh. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Rasanya kepalaku mau pecah. Jadi semua kebahagiaan yang kurasakan selama ini, semua senyum, semua janji, hanyalah kebohongan? Ia sudah mengkhianatiku berbulan-bulan, sementara aku di rumah menunggu dengan setia. Aku berteriak, tidak mampu lagi menahan amarah. Kenapa kamu tidak bicara padaku dari awal? Kenapa kamu memilih menikamku dari belakang? Apa kurangnya aku? Apa aku bukan istri yang baik? Aku mendukungmu, aku percaya padamu, aku memberikan segalanya tanpa pamrih. Lalu ini balasanmu. Suamiku terdiam. Tidak ada jawaban. Hanya diam yang membuatku semakin hancur. Perempuan itu kembali membuka suara. Mbak, kami tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga Mbak. Kami hanya ingin hidup kami juga diakui. Karena itu kami mohon restu Mbak. Kami ingin melanjutkan pernikahan ini secara sah. Kami ingin ada pesta pernikahan yang layak, dengan dukungan Mbak juga. Kami tidak ingin sembunyi-sembunyi lagi. Aku menoleh kepadanya dengan mata penuh api. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah merampas suamiku, kamu masih punya keberanian minta restuku? Kamu pikir aku ini malaikat? Kamu pikir aku akan tersenyum, duduk di pesta kalian, lalu merestui kebohongan kalian? Tidak. 1000 kali tidak. Suamiku mencoba menenangkan suasana. Sayang, aku tahu ini berat. Tapi kalau kamu bisa menerima, kita bisa jalani ini dengan baik. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu menerima dia juga. Aku membeku mendengar kalimat itu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu menerima dia juga. Betapa murahnya aku di matanya. Betapa kecilnya arti cintaku baginya. Ia menganggap aku akan rela berbagi, seolah aku tidak punya hati, seolah aku hanyalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang bisa dipilihnya. Aku terisak. Air mataku mengalir deras. Aku merasa seluruh harga diriku diinjak-injak. Jadi, selama ini aku hanya tempat singgah bagimu?
Kamu pikir aku akan membiarkanmu mempermainkan hidupku seperti ini? Kamu pikir aku akan merelakanmu menikah dengan asisten pribadimu, lalu mengizinkan dia menjadi maduku? Tidak. Aku lebih baik hancur sendirian daripada hidup dalam penghinaan seperti itu. Perempuan itu menggenggam tangan suamiku, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka satu kubu. Pemandangan itu semakin menusuk hatiku. Kami sungguh tidak bermaksud menyakiti Mbak, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kalau kalian tidak bermaksud menyakiti, kalian tidak akan melakukan ini. Kalian tidak akan menikah diam-diam. Kalian tidak akan berani datang padaku dengan permintaan konyol semacam itu. Aku teringat kembali semua kebaikanku. Bagaimana aku selalu membukakan pintu untuk perempuan itu, menyediakan makanan, bahkan menyiapkan bekal kecil ketika mereka pergi kerja bersama. Aku begitu percaya pada mereka. Dan sekarang, semua kebaikan itu diputarbalikkan, dijadikan jalan untuk menikamku. Dulu aku kira kebaikan bisa meluluhkan hati siapapun, kataku lirih. Tapi ternyata aku salah. Ternyata kebaikan hanya membuatku terlihat bodoh di mata kalian. Suamiku mencoba bicara lagi, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup, aku tidak mau dengar alasanmu. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Tidak? Hari itu, di ruang tamu rumahku sendiri, aku benar-benar menyadari betapa rapuhnya sesuatu yang disebut pernikahan jika tidak dijaga dengan kesetiaan. Aku menyadari bahwa aku terlalu percaya. Aku menutup mata terhadap tanda-tanda kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Aku membiarkan mereka masuk terlalu jauh, hingga akhirnya mereka dengan mudah menghancurkan benteng pertahanan hatiku. Aku merasa direndahkan, dipermainkan, dijadikan pilihan kedua. Dan dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengizinkan mereka menginjak-injak harga diriku lagi. Pengakuan mereka sore itu bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi juga menghancurkan diriku yang lama. Diriku yang penuh kebaikan, penuh kesabaran, penuh kepercayaan. Aku tahu, setelah hari itu, aku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi istri yang hanya bisa menangis dan menerima. Aku bukan lagi perempuan yang akan menutup mata demi menjaga ilusi kebahagiaan. Aku akan bangkit. Dan mereka berdua akan menyesali keputusan yang telah mereka buat. Aku masih duduk di ruang tamu, tapi rasanya seperti bukan lagi rumahku. Ruang yang selama ini dipenuhi tawa, kehangatan, dan rasa aman, kini berubah jadi ruang asing penuh kepalsuan. Wajah dua orang di hadapanku, suamiku dan perempuan yang dulu kuanggap sekadar asisten, kini tampak seperti sosok asing. Aku menatap mereka bergantian, jantungku berdegup kencang, seakan ingin keluar dari dada. Kepalaku penuh pertanyaan, sejak kapan semua ini terjadi? Mengapa aku tidak pernah menyadarinya? Apakah aku begitu buta? Aku teringat kembali masa-masa awal kehadiran perempuan itu. Betapa aku menyambutnya dengan ramah, bahkan menyiapkan makanan saat ia ikut lembur di rumah bersama suamiku. Aku membukakan pintu rumahku lebar-lebar, percaya bahwa ia hanya seorang pekerja yang membantu. Aku bahkan pernah menemaninya berbicara di dapur saat ia tampak kelelahan. "Kamu hebat, masih muda tapi sudah bisa kerja seprofesional ini," kataku waktu itu. Ia hanya tersenyum malu, "Terima kasih, Mbak. Kalau nggak ada Mbak, saya nggak tahu bisa betah di sini apa nggak." Kata-kata yang saat itu membuatku bangga, kini terasa seperti pisau yang dipelintir dalam hatiku. Semua kebaikan yang kutabur ternyata hanya menjadi pupuk bagi pengkhianatan yang tumbuh diam-diam. Aku kembali menatap suamiku. Selama ini, setiap kali aku percaya padamu, setiap kali aku melepasmu pergi bersama dia, ternyata kamu justru mengkhianatiku? Kamu tahu rasanya jadi aku? Suamiku menunduk. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Aku menoleh pada perempuan itu. "Dan kamu berani duduk di sini, di rumahku, setelah menikamku? Apa kamu pikir aku perempuan tolol yang akan tersenyum menerima semua ini?" Ia mencoba membuka mulut. "Mbak, saya..." "Diam," bentakku, membuatnya terkejut. Suaraku pecah oleh tangis, tapi penuh ketegasan. "Jangan lagi kamu memanggilku Mbak. Kamu tidak pantas." Seketika ruangan itu kembali hening. Dan di keheningan itu, aku sadar sesuatu. Selama ini aku bukan hanya istri yang setia,
tapi juga terlalu baik, terlalu polos, terlalu percaya. Aku membiarkan kebaikan hatiku dijadikan pintu masuk untuk mereka menusukku. Aku menatap kosong ke arah meja ruang tamu. Di atasnya masih ada teh hangat yang tadi kusediakan untuk menyambut suamiku. Uapnya sudah menghilang, rasanya hambar, persis seperti perasaan yang kini kurasakan pada mereka. Aku tersenyum getir. Jadi beginilah rasanya dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Kebaikan, rupanya, tidak selalu melahirkan kebaikan. Kadang justru membuat orang lain berani melampaui batas. Aku sadar bahwa aku terlalu murah hati. Aku terlalu percaya, hingga lupa menjaga diriku sendiri. Aku menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian lupa satu hal. Selama ini, hidup kalian ada karena aku. Aku menatap suamiku, kamu bekerja di perusahaan yang sebenarnya milikku. Semua kenyamanan yang kamu nikmati, semua gaji yang kamu terima, semua fasilitas yang kamu gunakan, itu dari perusahaanku. Dari kebaikan keluargaku yang mempercayakanmu posisi penting. Aku lalu menoleh pada perempuan itu. Dan kamu hanya asisten. Pekerjaanmu pun ada karena belas kasihanku. Aku tidak pernah memperlakukanmu rendah. Aku bahkan menerimamu di rumahku. Tapi inikah balasannya? Wajah mereka berdua menegang. Mereka mungkin baru benar-benar sadar bahwa posisi mereka sesungguhnya tidak lebih dari tamu yang hidup dari kebaikan hatiku. Peribahasa lama tiba-tiba terngiang di kepalaku, diberi daging, minta hati. Aku sudah memberinya kenyamanan, kepercayaan, dukungan penuh. Tapi ia justru menginginkan lebih, sesuatu yang tidak pernah menjadi haknya. Ia ingin menduakan, bahkan menuntut restu untuk melakukannya terang-terangan. Sementara perempuan itu, yang seharusnya tahu batas sebagai bawahan, justru berani melampaui garis. Dari asisten menjadi selingkuhan, dari selingkuhan menjadi istri siri, lalu kini ingin menjadi istri sah. Aku sadar, mereka berdua bukan hanya berkhianat, tapi juga tamak. Aku bangkit dari sofa. Tangisku berhenti, berganti dengan api kemarahan yang membara. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah merestui kalian. Aku tidak akan pernah menghadiri pesta pernikahan kalian. Kalian pikir aku ini apa? Perempuan tanpa harga diri? Tidak. Kalian salah besar. Suamiku akhirnya bicara, suaranya bergetar. Sayang, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku juga nggak bisa meninggalkan dia. Aku terjebak di antara kalian. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Tidak. Kamu bukan terjebak. Kamu memilih. Dan kamu memilih dengan sadar. Jangan pernah bilang kamu terjebak, karena itu berarti kamu ingin lepas dari tanggung jawab. Perempuan itu mencoba bicara lagi, suaranya lirih. Mbak, tolong, jangan benci saya. Saya hanya ingin bahagia. Aku menatapnya tajam. Kebahagiaanmu dibangun dari reruntuhan kebahagiaan orang lain. Itu bukan bahagia, itu kejahatan. Saat itulah aku sadar air mataku tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang sudah hilang. Kesetiaanku, kebaikanku, pengorbananku, semua sudah dikhianati. Kalau aku tetap lemah, mereka akan semakin berani. Mereka akan menganggap aku perempuan bodoh yang rela dipermainkan. Aku mengusap sisa air mataku, lalu berkata dengan suara tegas, mulai hari ini, kebaikanku pada kalian sudah berakhir. Jangan pernah berharap aku akan menerima kalian lagi. Aku melihat raut wajah mereka berubah. Suamiku terkejut dengan ketegasanku. Perempuan itu pucat, mungkin baru sadar bahwa permainan mereka tidak akan berjalan mulus. Aku berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Selama ini aku selalu diam, selalu sabar, selalu percaya. Tapi sekarang aku sadar. Aku harus melawan. Aku harus melindungi diriku sendiri. Dan aku akan melawan kalian berdua, sampai kalian menyesal sudah berani menghancurkan hidupku. Aku bisa merasakan kekuatan baru muncul dari dalam diriku. Luka yang tadinya membuatku terpuruk, kini berubah menjadi api yang membakar semangatku. Aku tahu, perjalananku setelah ini tidak akan mudah. Akan ada air mata lagi, akan ada luka lagi. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak boleh lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Hari itu,
di ruang tamu rumahku sendiri, aku belajar satu hal paling berharga. Kepercayaan adalah hadiah mahal yang tidak pantas diberikan pada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Aku sadar bahwa kebaikan yang kuberikan sudah disalahgunakan. Aku sadar bahwa aku tidak boleh lagi lemah. Aku sadar bahwa aku harus melawan. Dan aku bersumpah, dari hari itu ke depan, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk merebut kembali kendali hidupku. Mereka sudah menghancurkan hidupku. Kini giliranku untuk menghancurkan dunia mereka. Udara di ruang tamu terasa semakin berat. Suamiku masih menunduk, sementara perempuan itu, yang dulu kupanggil dengan penuh keramahan, duduk gelisah, jemarinya saling meremas seakan mencari pegangan. Aku berdiri di hadapan mereka, tubuhku tegak, meski hati di dalam dada masih penuh luka. Hari itu, aku merasakan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sekadar seorang istri yang setia, tapi seorang perempuan yang dipaksa memilih antara tetap jadi korban atau berdiri melawan. Dan aku memilih berdiri. Suasana begitu hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak lambat, seolah-olah ikut menertawakan kebisuan kami. Aku menarik napas panjang. Jadi, kataku lirih tapi tajam, kalian datang ke rumahku setelah seminggu perjalanan dinas, lalu duduk manis di hadapanku untuk mengumumkan pernikahan siri kalian dan meminta restu untuk menikah sah dengan pesta meriah? Begitu? Suamiku mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tegang. Aku tahu ini sulit, sayang. Tapi aku ingin jujur. Aku tidak bisa meninggalkan dia, dan aku ingin kita semua bisa hidup berdampingan. Aku langsung menyela, nadaku penuh amarah. Hidup berdampingan? Kau pikir aku ini apa? Boneka kayu tanpa hati? Kau kira aku bisa tersenyum menyambut perempuan yang merebutmu dariku, lalu menyiapkan pesta untuk kalian? Mataku menatapnya tajam. Jangan pernah bermimpi. Suamiku berusaha menahan suaranya tetap tenang, tapi aku bisa melihat ia mulai panik. Aku salah, aku akui. Tapi, coba lihat dari sisiku. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintainya. Aku tidak bisa memilih salah satu. Aku tertawa getir. Tawa itu lebih mirip tangis yang dipaksa keluar. Cinta? Jangan bercanda. Kalau kau benar mencintaiku, tak akan pernah ada perempuan lain. Kau yang memutuskan membawanya dalam hidupmu, kau yang memutuskan menikah siri di belakangku. Itu bukan cinta, itu nafsu yang kau bungkus dengan kata manis. Perempuan itu mencoba masuk, suaranya lirih, nyaris bergetar. Mbak, saya mohon, jangan benci saya. Saya tahu salah, tapi saya sungguh-sungguh mencintai Mas. Saya hanya ingin hubungan kami diaku. Aku langsung menoleh padanya, tatapanku menusuk. Diam. Jangan pernah lagi memanggilku, Mbak. Kau sudah kehilangan hak itu. Jangan bicara tentang cinta. Kau tahu dia suamiku, tapi kau tetap melakukannya. Itu bukan cinta, itu pengkhianatan. Suasana makin tegang. Aku bisa merasakan darahku berdesir deras, tubuhku bergetar, tapi justru dari sana lahirlah kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku melangkah maju, mendekati meja tamu. Dengar baik-baik. Aku tidak akan pernah menerima pernikahan kalian. Tidak sekarang, tidak selamanya. Aku menoleh ke arah suamiku. Dan kau, mulai detik ini, jangan pernah lagi menganggap rumah ini milikmu. Jangan pernah menganggap aku akan tetap di sisimu setelah semua yang kau lakukan. Wajahnya pucat. Sayang, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku? Tidak, bentakku. Aku sudah terlalu lama bicara baik-baik. Selama ini aku percaya, aku sabar, aku bahkan menerima perempuan ini di rumahku karena aku kira dia hanya asistenmu. Tapi apa balasannya? Kau menikamku dari belakang. Aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan penuh kebencian. Kesabaranku sudah berakhir. Sekarang, yang tersisa hanyalah ketegasanku. Aku menunjuk pintu rumah dengan tanganku yang bergetar namun penuh wibawa. Keluar. Kalian berdua. Sekarang juga. Suamiku berdiri, wajahnya panik. Sayang, tolong jangan begini. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Diam. Jangan panggil aku sayang lagi. Kau sudah kehilangan hak untuk menyebutku begitu.
Kau pikir aku akan menoleransi ini? Kau pikir aku akan jadi istri yang tersenyum pahit dan menerima madu? Tidak. Aku bukan perempuan lemah. Perempuan itu berdiri juga, wajahnya memucat. Bat, saya mohon. Jangan ada lagi kata, Bat, dari mulutmu. Seruku. Kau hanya asisten, pekerja yang kuberi kesempatan. Tapi kau lupa diri, kau lupa siapa yang memberimu tempat, siapa yang memberimu kesempatan. Dan sekarang, dengan beraninya kau ingin menginjak-injak harga diriku? Keluar! Aku menegakkan tubuhku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Kalian berdua dipecat. Mulai detik ini, kalian tidak lagi bagian dari perusahaan. Aku akan pastikan nama kalian tercatat sebagai orang yang tidak pernah bisa lagi bekerja di bawah bendera perusahaanku. Jangan pernah bermimpi mencari makan lagi di sini. Suamiku terkejut. Kau mau menghancurkan karierku. Aku menatapnya dengan dingin. Bukan aku yang menghancurkannya. Kau sendiri yang melakukannya. Aku hanya memberi hadiah sesuai dengan pilihan yang kau buat. Perempuan itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Mungkin baru saat itu ia sadar, kehidupannya yang nyaman selama ini berdiri di atas kebaikan hatiku. Dan sekarang, semua itu lenyap dalam sekejap. Aku melangkah ke lemari, menarik satu setel baju milik suamiku, melemparkannya ke lantai di hadapan mereka. Lalu aku mengambil sepasang sandal jepit yang biasa dipakai di teras, meletakkannya di samping baju itu. Itu saja bekal kalian. Jangan pernah pikir aku akan biarkan kalian membawa apapun dari rumah ini. Semua yang kalian nikmati selama ini berasal dari kebaikanku. Dan kebaikan itu sudah berakhir. Aku menatap mereka dengan penuh api. Ambil itu. Pergi. Dan jangan pernah kembali. Jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Ruangan itu kembali sunyi. Suamiku menunduk, wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tahu itu bukan penyesalan sejati, hanya ketakutan karena kehilangan kenyamanan. Perempuan itu gemetar, air matanya jatuh membasahi pipi. Tapi aku tak lagi peduli. Tangisan itu tak berarti apa-apa bagiku. Aku sudah terlalu banyak menangis untuk mereka. Kini giliran mereka yang merasakan kehilangan. Aku berdiri tegak, tubuhku bergetar tapi penuh keyakinan. Kalian kira aku akan mentoleransi pengkhianatan ini? Kalian salah besar. Aku tidak akan berhenti sampai aku memastikan kehidupan kalian hancur, seperti kalian menghancurkan hidupku. Suamiku mencoba melangkah mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Jangan pernah mendekat lagi. Jangan pernah coba menyentuhku. Aku sudah selesai denganmu. Aku menoleh pada perempuan itu. Dan kau, bersiaplah. Dunia ini tidak akan lagi ramah padamu. Kau pikir dengan merebut suami orang hidupmu akan lebih indah? Tidak. Kau baru saja membuka pintu kehancuranmu sendiri. Akhirnya, dengan wajah penuh ketakutan dan kebisuan yang mematikan, mereka berdua mengambil baju dan sandal jepit itu. Mereka berjalan menuju pintu, langkah mereka berat. Aku mengikuti mereka dengan tatapan tajam, hingga pintu rumah tertutup di belakang tubuh mereka. Begitu suara pintu berderit menutup, aku berdiri mematung di ruang tamu. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Itu bukan air mata kelemahan, tapi air mata kebebasan. Aku menangis, bukan karena aku kalah, tapi karena aku berhasil mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku. Hari itu, aku benar-benar menjadi saksi dari akhir satu fase hidupku, fase di mana aku terlalu baik, terlalu percaya, terlalu sabar. Dan hari itu pula, aku membuka fase baru, fase di mana aku berdiri tegak, menolak diinjak, menolak dipermainkan. Aku tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah memilih jalanku, jalan ketegasan. Dan aku bersumpah, siapapun yang berani menghancurkan hidupku, akan kubalas dengan kehancuran yang lebih besar. Pintu rumah telah menutup di belakang mereka, meninggalkan jejak langkah yang tergesa dan terguncang. Untuk sesaat, keheningan memenuhi ruangan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tubuhku masih bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena ledakan emosi yang baru saja keluar dari dalam diriku. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan tanda keputusasaan. Ini air mata kekuatan.
Air mata seorang perempuan yang akhirnya berani memilih untuk menolak diinjak. Hari itu aku tahu, aku sudah selesai dengan mereka. Tapi cerita ini belum selesai. Karena luka yang mereka torehkan padaku terlalu dalam untuk hanya dibalas dengan pengusiran. Mereka harus belajar bahwa setiap pengkhianatan ada harganya. Aku duduk di sofa, menarik napas panjang, membiarkan pikiranku berputar. Perempuan itu, asisten pribadinya, pernah aku sambut dengan ramah. Aku izinkan ia masuk ke rumahku, duduk di meja makan, ikut dalam obrolan keluarga. Aku bahkan sering menyiapkan makanan lebih hanya karena aku tahu suamiku membawanya pulang setelah bekerja. Dan suamiku, lelaki yang aku percayai sepenuh hati, yang aku dukung tanpa ragu, yang aku banggakan di depan orang lain, ternyata diam-diam menikamku dari belakang. Semua kebaikan itu berubah jadi racun di mulutku sekarang. Aku berdiri. Cukup. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan mereka hidup tenang setelah menghancurkan rumah tanggaku. Aku tahu ini bukan sekadar balas dendam buta. Ini tentang harga diri. Tentang memberi pelajaran. Tentang memastikan mereka tahu bahwa kebaikan yang dikhianati akan berubah jadi api yang membakar. Aku segera masuk ke ruang kerjaku. Komputer menyala, deretan file perusahaan terpampang di layar. Aku tidak hanya seorang istri rumah tangga biasa, aku adalah pemilik utama perusahaan tempat suamiku bekerja sebagai direktur operasional. Ia selama ini hanya menjalankan, tapi pondasi, kepemilikan, saham, dan seluruh legalitas ada di tanganku. Tanganku menari cepat di keyboard. Aku menghubungi bagian legal perusahaan melalui email dan pesan singkat. Instruksiku jelas. Segera cabut semua akses suamiku ke rekening perusahaan. Bekukan seluruh fasilitas yang ia gunakan, mobil dinas, kartu kredit perusahaan, apartemen perusahaan. Buat surat pemecatan resmi, dengan alasan pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan jabatan. Lalu aku ketik instruksi lain. Pecat asisten pribadinya dengan surat resmi. Sebarkan memo internal ke seluruh departemen agar tidak ada yang lagi berhubungan dengan mereka. Aku tahu, efeknya akan besar. Dalam hitungan hari, mereka berdua akan terlempar dari lingkaran profesional. Beberapa jam kemudian, aku sudah berdiri di depan bank. Aku membawa semua dokumen kepemilikan rekening bersama yang selama ini kami gunakan. Dengan tenang aku menandatangani surat penarikan penuh atas semua saldo. Pegawai bank menatapku sopan. Ibu, apa suami Anda tahu mengenai hal ini? Aku tersenyum tipis. Mulai hari ini, dia bukan lagi bagian dari hidup saya. Dia tidak berhak tahu apapun. Uang itu berpindah ke rekening pribadiku. Semua aset rumah, tanah, dan kendaraan memang atas namaku. Aku sengaja menyiapkan itu sejak lama, bukan karena curiga, tapi karena lebih aman secara hukum. Dan sekarang, aku bersyukur dengan keputusan itu. Saat mereka keluar dari rumah tadi hanya dengan sepasang sandal jepit dan sehelai baju, itulah kenyataan mereka. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku bukan tipe yang suka membuka aib, tapi dalam kasus ini, aku tahu bahwa mereka harus merasakan konsekuensi sosial. Malam itu, aku menulis sebuah pesan panjang di grup keluarga besar. Dengan hati-hati, aku jelaskan apa yang terjadi. Tanpa kata kasar, tanpa fitnah. Aku hanya menuliskan fakta, bahwa suamiku telah menikah siri dengan asistennya saat perjalanan dinas, dan bahwa aku telah mengusir mereka dari rumah sekaligus memutuskan ikatan. Grup langsung ramai. Saudara-saudaraku marah, beberapa bahkan tak percaya. Namun ketika aku tunjukkan bukti, catatan perjalanan, pesan singkat, bahkan beberapa dokumen yang kutemukan di laptop suamiku, mereka terdiam. Aku tahu mulai esok, kabar ini akan menyebar. Lingkungan perumahan akan tahu, rekan bisnis akan tahu. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menutupinya. Beberapa hari kemudian, suamiku datang lagi. Tidak sendiri, ia bersama perempuan itu, wajah keduanya kusut, rambut acak-acakan, pakaian seadanya. Rupanya benar, mereka sudah kehabisan tempat. Ia mengetuk pintu rumahku keras-keras. Tolong buka, kita harus bicara. Aku membuka pintu, berdiri tegak di ambang. Apalagi yang kau mau? Wajahnya memelas. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mobil ditarik, kartu kredit diblokir, rekening kosong.
Aku butuh bantuanmu. Aku tersenyum sinis. Kau butuh bantuanku? Setelah semua yang kau lakukan? Kau salah alamat. Perempuan itu ikut bicara, suaranya serak. Mbak, saya mohon, kami tidak punya tempat tinggal. Tolong izinkan kami menumpang sebentar, hanya sampai kami bisa bangkit lagi. Aku menatapnya dingin. Kalian pikir aku ini apa? Sumber amal? Kalian sudah lupa semua kebaikan yang pernah kuberikan. Dan sekarang, kalian masih berani berdiri di depanku untuk meminta belas kasihan. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan lantang. Dengar baik-baik. Jangan pernah injakkan kaki kalian di rumahku lagi. Jangan pernah berharap sedikit pun belas kasihanku. Kau sudah merobek hidupku, dan aku akan pastikan kalian merasakan rasa sakit itu berkali lipat. Aku menutup pintu keras-keras di depan wajah mereka. Dari balik kaca, kulihat suamiku jatuh terduduk di depan teras, kepalanya tertunduk, sementara perempuan itu menangis. Tapi aku tak lagi peduli. Itu bukan lagi urusanku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Aku fokus pada diriku sendiri, pada perusahaan, pada kehidupanku yang baru. Awalnya berat, ya. Malam-malamku penuh dengan rasa kehilangan, rasa marah yang bercampur dengan kerinduan lama. Tapi aku terus mengingat luka yang mereka torehkan, pengkhianatan yang mereka lakukan. Itu menjadi bahan bakar untuk tetap melangkah. Aku menyibukkan diri dengan bisnis. Aku memperluas jaringan, membuat keputusan besar, dan perlahan-lahan, aku merasa bebas. Bebas dari bayangan lelaki yang selama ini kucintai, bebas dari perempuan yang pernah kuserahi kepercayaan. Orang-orang bertanya, apakah kau tidak menyesal sudah mengusir mereka dengan begitu kejam? Aku hanya tersenyum. Apa yang mereka lakukan padaku jauh lebih kejam. Aku hanya membalas dengan setimpal. Kabar terakhir yang kudengar, suamiku tidak berhasil menemukan pekerjaan baru. Reputasinya hancur di dunia bisnis karena kasus perselingkuhan dan pemecatan mendadak. Ia sempat mencoba menghubungi beberapa kenalan, tapi mereka semua menutup pintu. Sementara perempuan itu, ia kembali ke kota asalnya, tapi keluarga sendiri pun menolaknya karena malu. Hidupnya berantakan, tanpa pekerjaan, tanpa pasangan yang bisa diandalkan. Mereka berdua benar-benar kehilangan segalanya. Dan aku berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Angin malam menyapu wajahku lembut. Ada perasaan lega yang tidak bisa kujelaskan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku mungkin pernah terlalu baik. Tapi sekarang aku sudah belajar. Tidak ada yang boleh menginjak harga diriku. Tidak ada yang boleh mempermainkan kesetiaanku. Aku tersenyum, dengan mata berkaca-kaca. Hidupku mungkin pernah dihancurkan, tapi dari reruntuhan itu aku membangun diriku yang baru. Aku tidak lagi sama. Aku lebih kuat, lebih teguh, lebih berani. Dan aku tahu, mulai hari itu, aku akan hidup dengan satu prinsip. Jika ada yang berani menghancurkan hidupku, aku akan pastikan mereka merasakan kehancuran yang lebih dahsyat. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh badai itu. Hidupku kini terasa berbeda, lebih hening, lebih jernih, dan lebih damai. Aku tidak lagi menoleh ke belakang untuk mencari-cari alasan mengapa mereka tega melakukan itu padaku. Aku berhenti bertanya, kenapa? Karena aku sadar, tidak semua hal butuh jawaban. Kadang, pengkhianatan memang datang tanpa alasan yang bisa diterima akal sehat. Yang penting sekarang adalah siapa aku hari ini. Aku telah belajar satu hal besar, kebaikan yang berlebihan pada orang yang salah bisa berubah menjadi pisau yang menusuk balik. Tapi aku juga belajar bahwa aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis ketika disakiti. Aku bisa berdiri, menolak diinjak, dan memilih jalanku sendiri. Suamiku dan perempuan itu kini hanya bagian dari masa lalu. Mereka tak lebih dari bayangan yang tak punya tempat lagi di masa depanku. Aku tidak peduli bagaimana nasib mereka selanjutnya, karena aku sudah menutup pintu hatiku rapat-rapat. Di sisi lain, aku menemukan kembali diriku. Aku mencintai pekerjaanku, keluargaku, dan yang terpenting, aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam daripada sebelumnya. Malam-malamku kini tidak lagi penuh dengan tangisan. Aku bisa tidur nyenyak, bangun dengan semangat baru, dan berjalan tanpa beban. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang.
Akan ada tantangan lain, ada ujian lain. Tapi aku tidak lagi takut. Karena jika aku bisa melewati badai besar seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa benar-benar menghancurkanku. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku berbisik pada diri sendiri. Aku telah kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku yang sejati. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.